Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Sekolah minggu apa kabar semuanya? Pra remaja di mana? Ada di sana ya. Haleluya. Kita tetap mengucap syukur pada pagi hari ini. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Karena kami butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Karyamu sungguh indah bagi kami, Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapa. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Haleluya. Nyata dalamku.
sungguh lagi harapanku Tuhan. Haleluya. Hanya apa? Ya Yesus, Kaulah buat kami. Ku percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah yang baik. Kaulah yang mengasihi kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Sebab Kaulah yang layak disembah. Kaulah yang layak diagungkan Tuhan. Angkat suaramu. Angkat suaramu, katakan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini ada, itu semua karena Tuhan. Katakan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Haleluya Yesus. Katakan lebih sungguh lagi. Angkat suaramu. Katakan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi kami. Engkau memberkati semua keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati suami kami. Engkau memberkati istri kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati cucu kami. Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segala sakit penyakit yang kita derita, mari kita katakan, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Angkat suaramu. Jangan lihat kiri kanan. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau pada minggu hari ini kami mau serahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan segala masalah kami. Kami mau serahkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Tuhan tetap pegang tangan kami. Hanya karena Engkau. Hanya karena Engkau Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada Tuhan. Angkat suaramu, katakan dengan segenap hati. Terima kasih Yesus karena salibmu. Ya Yesus, Kau berkorban demi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Karena salibmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat salibmu.
kita dalam ibadah kudus minggu pagi hari ini hanya datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dengarkanlah pembacaan Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Penobatan Raja Imam Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia merumukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia merumukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Hanya oleh karena anugerahmu, penyertaanmu, perlindunganmu dan pemeliharaanmu. Sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu karena kebaikanmu yang sudah kami terima. Oleh karena itu Bapa, pada minggu pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami datang merendahkan hati dan mengangkat puji-pujian kami sebagai tanda kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang baik, sebelum kami lebih jauh memasuki ibadah kami ini, kuduskan kiranya kami Tuhan. Karena kami sadar kami adalah orang yang lemah. Kami seringkali gagal dalam menyenangkan hati Tuhan. Kami gagal untuk menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Bapa, ampuni kami, kuduskan. Sehingga kasih karunia-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, inilah hidup kami, hati kami. Dan kuduskanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua layak untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Karena itu kami serahkan jalan ibadah ini. Mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi mereka secara khusus Tuhan. Yang menjadi worship leader, singers, yang memainkan musik Tuhan, yang menjalankan LCD, yang mengatur monitor. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang menaikkan doa syafaat. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami mintakan turunlah urapan-Mu secara khusus buat hamba-hamba-Mu ini semua ya Tuhan. Sehingga kami semua yang datang jemaat-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba, kalau mereka dalam perjalanan sertai mereka Tuhan Yesus hingga tiba di tempat ini. Tapi kalau mereka berhalangan untuk hadir, biarlah Tuhan juga tetap memberkati mereka selama apa yang mereka kerjakan tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dan kami berdoa kalau jemaat-Mu bermalas-malasan untuk datang, biarlah oleh kasih karunia-Mu juga menegur mereka sehingga di minggu yang datang mereka boleh datang di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Kami juga tidak lupa terus berdoa buat tetangga kami kiri kanan muka belakang. Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Ketika pujian kami dinaikkan, hati mereka juga biarlah kiranya meluap dengan sukacita. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, mereka juga mengalami jamahan Tuhan. Dan ada roh pertobatan di hidup mereka. Dan satu hari kelak mereka ada bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami tahbiskan dan mulaikan ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik, kiri kanannya katakan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus adalah penebusku. Haleluya.
setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetap percaya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan lebih semangat. Hey. Sempurnalah. Ayo. Yesus Tuhan. Haleluya. Saya yang belakang sempurna. Suara jemaat yang belakang. Katakan lebih sempurna lagi. Haleluya. Sekali lagi katakan lebih semangat lagi. Indahnya, indahnya, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayo nona para berdiri dulu. Yang semangat. Masa kalah dengan oma-opa yang di belakang. Silakan duduk, luar biasa. Ngepreng. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Kita mau buka ruang kesaksian ya. Ada Bapak Ibu? Saya yang mau bersaksi. Haleluya. 2 bulan bisa dibilang suami saya itu udah gak kerja. Kerja tapi Senin kerja, sehari kerja, 3 hari udah gak kerja, 4 hari karena sakit. Saya bilang, rumah sakit, maunya ke puskesmas. Ya udah, ke puskesmas. Saya selalu ingat yang dibilang Bu Gembala waktu membesuk saya waktu sakit. Ayo Bu Tere, ke sana tinggal enak. Betul rupanya. Sampai di sana kita cuma kasih tunjuk BPJS. Di situ baru saya lihat, wow luar biasa ya. Saya selalu bilang gini, aduh terima kasih pemerintah, terima kasih Tuhan karena semua yang kita butuhkan sudah disiapkan di sana. Terutama buat suami saya ya, luar biasa lah pokoknya. Minggu 3 minggu yang lalu ya. Saya jemput Stanis sekolahnya kan Jakarta Pusat, jadi makan waktu kira-kira kurang 1 jam lah kalau pulang pergi naik motor, kalau nggak macet. Terus saya pulang sekolah itu kejadian pas hari Jumat, itu udah fatal, udah nggak bisa, udah nyerah lah, udah nggak ada kekuatan lagi. Bukan nggak ada kekuatan untuk Tuhan, itu selalu ada ya, maksud dalam arti kesehatannya udah nggak kuat dia. Terus saya datang dari jauh bawa motor sama Stanis, loh itu bapak kenapa di jalan ya, saya gituin, dia biasa nggak kuat. Rupanya ya saudara-saudara Bapak Ibu yang luar biasa dikasih Tuhan, rupanya dia udah nggak kuat, pengen ke rumah sakit. Terus saya bilang, ya udah masuk dulu. Gak lama kemudian Mama Anggrini datang ke rumah, udah ambil surat rujuk, ambil begini, ambil. Saya bingungnya sama suami saya ini bingung, karena masih takut atau gimana saya juga gak tahu, sama seperti saya. Saya bukan takut masalah BPJS, masalahnya obat saya yang biasa untuk minum tiroid itu habis. Artinya saya nggak tahu nama obat itu apa, soalnya pakai bahasa Inggris ya, terlalu pinter, jadi kurang menghafal gitu. Terus saya bilang sama suami saya, ayo Pak kita berobat. Ya sebentar dulu, tapi kulihat dia udah nggak kuat, ini udah nggak beres ini. Udah Pak cepet ambil lah surat rujuk. Singkat kata diambil surat rujuk, hari itu juga jam 2:30 saya pergi ke
RSUD di situ ya, ditaruh di situ yang di Kebun Bawang. Rupanya periksa, dokter bilang ini nggak beres nih obatnya, udah main suntik aja semua. Jadi obat itu suntik semua. Terus udah diopnam aja langsung. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kalau nggak pertolongan Tuhan, kalau nggak kehebatan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa sih. Apa sih yang kita bisa? Walaupun kita banyak duit, tapi kalau Tuhan tidak mengendaki mau gimana? Bisa nggak? Enggak kan? Sampai detik hari ini, puji Tuhan ya, terutama buat jemaat, Bapak Gembala, Bapak Yosef Bangun, semua yang ada di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak sekolah minggu juga yang telah mendoakan, Bapak Ius, suami saya, sampai hari ini dikatakan sehat walaupun masih lemas. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong, itu semua karena Tuhan, amin. Walaupun kemarin, kan kita kemarin ada Natal di 5 roti. Rupanya aduh ada sedikit masalah. Saya bilang, apa kata Bu Bangun? Bu, ini suami saya kumat, saya gitu. Rupanya salah minum obat. Begini Pak, obat yang dari puskesmas, yang dari dokter, kayaknya, atau saya nggak tahu, si Tanis yang, Mak cepet pulang, Bapak sakit. Saya tenang, soalnya saya percaya, dikala saya ibadah Tuhan mencukupkan, Tuhan mencukupkan semua yang ada di rumah. Saya nggak khawatir, cuma dalam hati saya, loh kok tadi saya pergi kok sehat-sehat kok bisa ada apa ya? Begitu tanda tanya terus. Saya berdoa, saya ibadah, tapi saya, tetap. Kalau dibilang khawatir tetap, tapi tidak berlebihan. Cuma saya bilang Tuhan, terserah Tuhan lah. Saya di sini ibadah kok. Saya bilang begitu terus. Saya lihat, Mak cepet pulang kata Stanis. Dia video saya tolak dong, orang lagi ibadah. Saya WA, udah kenapa? Udah ambil aja obat Bapak yang sini. Gak taunya salah minum, obat yang mana diminum. Gak taunya langsung dia lemes, gemeter, jantungnya duk gitu. Ini juga udah panik, Mama cepet pulang. Saya bilang kalau saya pulang memang langsung saya sembuh, enggak kan? Masalahnya obatnya yang mana diminum? Dia pikir-pikir gak taunya salah dia minum obat. Luar biasa. Sampai hari ini kuat itu semua karena Tuhan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, terima kasih doanya semuanya. Teman-teman yang ada di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Ada lagi yang mau bersaksi? Baiklah, kita mau masuk. Oh, silakan. Haleluya. Tepat pada waktunya. Salam. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini saya bersaksi lewat pujian, dan biarlah lewat kesaksian ini menjadi puisi yang indah untuk Tuhan, amin. Jadi mungkin ada sebagian jemaat Tuhan yang tahu lagu ini lagu lama. Jadi dalam pujian ini berupa pujian yang banyak maknanya bagi kita. Ini lagu lama, musiknya aja gak tahu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan aku tak kemuliaanmu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa
di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Tak berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan? Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas? Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Dari awal kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu, Urip yang perih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawaku serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Tak berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan? Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas. Sungguh tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Di nama Tuhan, biarlah pujian ini menjadi puisi yang indah bagi Tuhan. Haleluya.
Luar biasa kesaksiannya ya. Terima kasih kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dari awal pertengahan sampai kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sudi Tuhan. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Bapak. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami mau berjamuan Tuhan. Kau berkati kami Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu. Engkau berkati setiap isi hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati, kami mendapatkan solusi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh Tuhan,
Biarlah puji-pujian kami pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pagi ini sebelum kami mendengar firman-Mu, kami juga mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami dan pra-remaja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka sudah berdiri di depan sebagai tanda menyerahkan diri di hadapan-Mu. Karena itu Bapa yang baik, kami mau minta berkat-Mu turun buat anak-anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah turun berkat yang melimpah dari Allah Sorgawi, turun dalam kehidupan anak-anak kami ini. Pemeliharaan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penyertaan-Mu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan masa depan anak-anak kami ini. Kami percaya Engkau akan memberkati masa depan anak-anak kami ini. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, kami minta Tuhan tolong anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu menyertai anak-anak kami ini. Kami mintakan ini Tuhan. Biarlah Kau sertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Jauhkan dari kuasa iblis, kuasa si gelap yang mencoba mencuri anak-anak ini dari kerajaan-Mu. Kami tolak kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jadi kehendak-Mu Bapa untuk anak-anak kami ini. Kami percaya rencana-Mu indah buat semua anak-anak kami ini. Karena itu Bapa kami minta, biarlah sertai mereka, lindungi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka tidak digagalkan, tapi boleh terlaksana. Karena Tuhan menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mintakan berkat-Mu juga turun buat orang tua mereka. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan dari orang tua mereka, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Oleh karena itu Bapa yang baik, kami mintakan sekali lagi penyertaan perlindungan-Mu turun buat anak-anak kami ini. Dan sebentar juga Bapa kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Beri kami hati seorang murid untuk mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, yang kami pelajari pagi hari ini, kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah taruh perkataan-Mu di bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap apapun yang mau sampaikan merupakan firman Allah yang berkuasa, yang sanggup memberi kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, shalom. Aduh, suaranya masih ini ya. Masih belum ini ya. Shalom. Iya, jangan ngantuk lah. Walaupun cuaca panas di luar ya, tapi kita percaya anugerah Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita, pemeliharaannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kesaksiannya Kak Tere tadi salah minum obat Pak Yus ya. Kalau bisa obatnya dibuang yang udah nggak dipakai. Ya karena kita bingung. Saya kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Terlalu banyak obat. Jadi mana obatnya? Jadi kalau obat yang sudah nggak dipakai langsung buang aja. Supaya jangan ini. Karena terlalu banyak. Nanti kita salah konsumsi obat. Jadi bertentangan kan. Ya, karena memang itu apalagi sampai jantung berdebar-debar ya. Kalau bisa ya Kak Tere ya. Mana Kak Tere tadi? Ya, dibuang aja obat yang nggak dipakai lagi, yang dari puskesmas itu dibuang aja, nggak perlu disayang-sayang. Apa yang mau disayang-sayang itu ya, ya gratis gini kok. Amin, puji Tuhan ya, karena ya sudah ada yang memberi kemudahan buat kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan bahas dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang pertama, ya, Lukas sudah jarang kelihatan ya. Kangen juga lihat anak itu. Ya. Ya. Lukas pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca secara responsoria berganti-gantian. Saya ayat yang ke-26, Bapak Ibu nanti ayat yang ke-27 demikian seterusnya. Saya baca dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 38 sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terpujilah nama Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, lebih-lebih lagi kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu terambil dari ayat yang terakhir tadi Bapak Ibu. Dari ayat yang ke-38 dikatakan begini, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ini merupakan sebuah statement, sebuah kalimat yang keluar dari mulut Maria ketika dia meresponi berita yang disampaikan malaikat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat yang pertama tadi, ini merupakan peristiwa tentang awal bagaimana kelahiran Kristus datang ke dunia ini. Jadi begitu rapi, begitu runut dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, bukan secara tiba-tiba nanti tiba-tiba ada orang di sana yang mengaku namanya Maria melahirkan dan dia sebut anaknya juru selamat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang sudah didesain seperti begitu luar biasa. Makanya ada apa namanya? Di dalam istilah teologisnya dikatakan apa? Rencana keselamatan Allah. Ya, ada rencana keselamatan Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-15, coba dibuka. Kejadian yang pertama ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ini di dalam istilahnya dikatakan proto-evangelium, yaitu kabar baik yang pertama disampaikan Tuhan. Injil yang pertama kali itu terdapat di dalam kitab Kejadian ya. Oh, Kejadian 3 ayat 15, maaf. Kejadian 3 ayat 15. Ya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, ketika kita membaca ini Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagai orang awam kita kurang memahami apa makna kalimat ini, betul ya? Jadi Allah berkata kepada si ular, si jahat itu berkata apa? "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ya, keturunanmu dan keturunannya, ya. Keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi permusuhan di sini kenapa? Karena si iblis ini akan terus berusaha untuk menggoda keturunan dari si perempuan ini untuk berbuat dosa. Karena dia sudah berhasil untuk membuat apa? Mereka tidak taat kepada Tuhan untuk makan buah pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, dosa adalah dosa. Ada orang bilang, karena firman Tuhan berkata begini, "Pada saat engkau memakannya, kamu pasti mati." Ya, itu firman Tuhan jelas. Pada saat kamu memakannya, kamu pasti mati. Ada orang bertanya, kok Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu? Padahal Tuhan bilang, padahal firman Tuhan berkata apa? Pasti. Apakah Tuhan gagal menepati firman-Nya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada dua konsep tentang kematian.
kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan Tuhan pada waktu itu kepada Adam. Yang pertama dikatakan, pada saat kau akan memakannya, engkau pasti mati. Ya. Mati secara jasmani, dia mati Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Allah, Adam sudah mati. Kenapa? Adam nyampe nggak 1000 tahun? Enggak. Karena bagi Allah, 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Paham ya? Ya, bagi Allah itu, bagi kita 1000 tahun, bagi Allah itu hanya 1 hari. Jadi Adam sampai nggak 1000 tahun? Nggak sampai. Artinya apa? Adam sudah mati. Bukan saja Adam, kita semua pun sudah mati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena perbuatan dosa tadi. Paham ya? Jadi kita pun di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, kita sebenarnya sudah mati. Karena kita sudah digadaikan kepada si jahat tadi, si iblis tadi. Makanya Allah datang dan berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Nanti keturunan dari si perempuan ini akan lahir seorang juru selamat yang akan mengalahkan engkau, hai maut. Makanya kalau kita lihat, kalau kita nanti masuk ke dalam khotbah tentang Paskah, di situ dikatakan Yesus sudah mengalahkan maut. Bapak Ibu ya. Nah, janji ini ya, inilah yang disebut dengan proto evangelium ya. Janji pertama kali, kabar baik yang pertama kali, Injil yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Begitu manusia gagal menepati firman Tuhan, maka begitu juga Tuhan langsung memberikan rancangan desain untuk keselamatan. Panjang Bapak Ibu Saudara waktunya, sangat panjang. Ya, sangat panjang. Pertanyaannya kenapa tidak langsung kemarin waktu itu aja? Ya kita nggak tahu. Kalau kita tanya kenapa Yesus baru datang sekitar 2000 tahun yang lalu, jangan tanya saya, nanti kalau kita ketemu Bapak baru kita tanya. ya, tentu akan banyak pertanyaan. Kenapa sampai 2000 tahun yang lalu baru Tuhan Yesus hadir? Kenapa tidak waktu zamannya Musa? Kenapa tidak waktu zamannya Ishak? Kenapa? Ya, kita nggak tahu kalau sampai di situ. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan waktu dan kelahiran Kristus itu, juru selamat itu sudah dimunculkan tipologinya. Arti tipologi adalah apa? Gambaran-gambaran Kristus yang akan datang. Ya, kalau kita lihat gambaran Kristus yang akan datang, mulai dari Musa, ya, itu gambaran Kristus yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Penyelamatan Allah kepada bangsa Israel. Itulah tipologi atau gambaran Kristus yang akan datang itu. Ya, jadi kalau kita lihat kehadiran Kristus di dalam dunia ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Tetapi sekali lagi itu sudah merupakan grand design-nya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, ya kalau kita lihat runtutannya kan, walaupun kita baca Injil, kalau saudara baca Matius, coba buka Matius. Ya. Matius pasal yang kedua. Matius yang pertama juga Bapak Ibu. Ya, ayat 18. Ya. Saya baca ayat 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita baca di Matius, peristiwa yang pertama kali terjadi bukan yang di Matius, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun Injil yang pertama kita baca adalah Injil Matius. Ya, tetapi peristiwa kelahiran Kristus bukan dimulai dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tetapi yang pertama kali adalah di dalam Injil Lukas. Ya, Lukas yang kita sudah baca. Ya, Lukas 1 ayat yang ke-26. Ya, supaya runut cara ininya, ya secara kronologisnya. Jadi kronologisnya malaikat yang pertama kali datang kepada Maria. Ya, nah kita kembali kepada ini,
Bapak Ibu Saudara, ya. Perintah Tuhan jelas. Ya. Perintah Tuhan sangat jelas kepada malaikat. Ya, dia harus pergi kemana? Dikatakan kamu harus pergi ke dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan Allah begitu sangat amat jelas. Ya, pertama dikatakan adalah apa? Tuhan perintahkan Gabriel untuk pergi ke sebuah kota, ya, sebuah daerah namanya Galilea, ya, di sebuah kota yang namanya Nazaret. Jadi kalau kita lihat ya, siapa Maria misalnya? Siapa Maria itu? Yang pertama dikatakan ciri-cirinya Maria, gitu ya. Yang pertama dia adalah seorang perawan. Betul ya kalau kita lihat di situ ya. Kepada seorang perawan. Ya. Terus apa lagi? Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya, dia seorang perawan, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Kemudian apa lagi? Dari keturunan Daud. Ya. Sangat-sangat detail Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi untuk menyampaikan pesan yang salah kepada orang yang salah, tentu tidak kekeliruannya 0% gitu ya. Kamu pergi ke sana. Terus apalagi dikatakan? Dia tinggal di Nazaret, di Galilea. Nama kotanya Nazaret. Jadi misalnya Jakarta. Ya, nama daerahnya apa? Jakarta mana? Kalau saudara ketemu orang Batak, ya orang Sumatera lah, orang Sumatera Utara. Kamu orang mana? Orang Medan katanya. Padahal dia lahirnya di Brastagi, lahirnya di Sibolga, lahirnya di Tebing Tinggi. Kalau ditanya kamu orang mana? Pasti orang Medan. Padahal daerahnya ke Medan itu masih jauh. Tapi rata-rata pasti orang Medan, saya orang Medan katanya. Karena yang terkenal adalah kata Medan. Ya. Tentu kalau ketika misalnya disuruh kalau Pak Ale memang orang Medan dia, orang Pancur Batu ya Pak ya. Oh Kampung Lalang, Binjai. Salam dari Binjai ya. Ya, salam dari Binjai. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi pesan Tuhan kepada malaikat Gabriel itu jelas. Kamu pergi kepada seorang yang bernama Maria. Maria ini adalah seorang perawan. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia keturunan Daud, tinggalnya di Galilea. Nama kotanya Nazaret. Pergi ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Tuhan sudah pilih. Ya, karena dilihat apa? Bagaimana ketulusan dan ketaatan Maria. Makanya kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-38, jadilah padaku seperti apa yang kamu katakan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Katanya kepada malaikat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada kesimpulan itu kalau kita tidak punya ketaatan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya dengan Pak Yosef Bangun tadi sempat ngobrol di luar Bapak Ibu ya. Ya, kami berdua kan memang sudah masa-masa zona kritis gitu ya. Iya, kami berdua ini Bapak Ibu, makanya butuh topangan doa. Iya, jadi jangan lihat saya masih kuat begini berdiri, ya kita nggak tahu bagaimana kan gitu ya. Jadi tadi ngobrol-ngobrol bagaimana Pak, iya ini sudah ini, tapi saya percaya Pak Bangun mukanya segar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dia bilang tadi apa? Yang penting tetap sukacita. Jangan pikirin lagi penyakit Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga apa? Kita mampu berkata jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Ya, saya juga sudah berani berkata jadilah Tuhan apa yang kau kehendaki. Kalau hari ini finish, ya finish lah. Haleluya. Betul ya Pak ya? Jadi kita nggak perlu tawar-menawar lagi. Kalau memang Tuhan masih katakan, Sudi masih lanjut nih, berarti masih ada yang harus dikerjakan. Pak Yosef Bangun masih lanjut nih, berarti masih ada yang harus dikerjakan. Bapak masih dibutuhkan. Kan gitu, bukan hanya di keluarga, di pelayanan, di gereja masih sangat dibutuhkan. Berarti kenapa Tuhan masih lanjut, kan gitu ya. Tapi kalau memang Tuhan katakan selesai, jadilah sesuai
kehendak-Mu. Ya, sehingga kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Finishing well, ya. Makanya finishing well. Jadi untuk sampai kepada itu tentu tahapan pergumulannya banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau saudara juga sampai ke dalam tahapan seperti itu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Nah, nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Nanti kita bahas ya. Maria ini untuk sampai berkata itu nggak gampang ya. Tapi kita lewatkan dulu itu ya. Nah, kita bahas apa? Kita sudah bahas tadi yang pertama siapa Maria. Ya, jadi keluarganya jelas. Dia bukan, makanya ada orang berkata Maria di dalam buku-buku sekuler habis mengkritisi Maria ini Bapak Ibu Saudara. Dia dikatakan seorang penzina, dia dikatakan seorang yang asusila dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kembali kepada kebenaran Alkitab, jelas, asal usulnya jelas, keluarganya jelas, statusnya jelas Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun kata dunia, ya buku-buku sekuler yang mencoba mengkritisi Maria, jelas itu terbantahkan. Kenapa? Kalau dia lahir dari orang yang asusila, tentu pengaruh Kristus tidak sampai sebegitu besar sampai hari ini. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Tentu ada begitu banyak orang yang ketika dia menerima Kristus, hidupnya diubahkan. Artinya apa? Nama itu berkuasa, betul ya Bapak Ibu ya. Nama itu berkuasa. Nggak mungkin nama yang berkuasa itu dihadirkan dari seseorang yang tidak benar, gitu loh. Saya mau katakan nama itu sungguh berkuasa. Saya sudah berkali-kali saksikan. Ada orang kesurupan setan. Ya, saya nggak pakai nama apa-apa. Saya tinggal katakan dalam nama Yesus keluar. Setan itu nurut Bapak itu keluar. Ya. Saya bukan kata orang. Saya sudah saksi, bukan saya saksikan. Saya sudah praktekkan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah praktekkan. Ya, ada yang melilit di sini. Udah sampai ini. Aduh, udah mau mati saya katanya. Saya tiba-tiba dipanggil, Pak tolong doakan Pak. Ya, saya belum nikah waktu itu, masih kuliah juga, praktek gitu ya. Dalam hati saya, kenapa saya harusnya pendeta besar lah, atau pendeta saya lah. Tapi pendeta saya waktu itu nggak ada di rumah, gitu ya. Ya udah saya datang, doakan Bapak Ibu. Doakan, dilihat, saya langsung bilang, dalam nama Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan keluar dari tubuh ini. Saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dia keluar Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba langsung sadar. Ya, jadi saudara sudah diberi kuasa, bukan atas namamu, tapi atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan takut, saudara ada kesurupan, ada kesurupan, saudara mana takut, saudara mana kabur, jangan. Ya, justru saudara cari, mana yang kesurupan, haleluya, harus gitu dong, amin. Mana yang kesurupan, cari, ya. Supaya apa? Nama Kristus diberitakan. Ya, nama Yesus diberitakan bahwa Yesus berkuasa di bumi maupun di surga Bapak Ibu Saudara. Nah jadi nama itu berkuasa. Jadi tidak mungkin nama yang berkuasa dihadirkan dalam dunia ini melalui seorang wanita yang asusila. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Makanya Allah memilih Maria, Bunda Maria itu dengan melihat siapa dia, ketulusan hatinya, ya ketaatannya pasti sudah dilihat Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan berbahagialah engkau, hai Maria. Dia sangat berbahagia Bapak Ibu Saudara karena dia dipakai Tuhan. Makanya saya katakan, apakah Katolik salah untuk memuliakan Bunda Maria? Saya bilang nggak salah juga, ya, nggak salah juga Bapak Ibu Saudara. Silahkan saja, ya walaupun kita sebagai orang Protestan tidak, tapi jangan sampai kita menyalahkan karena tanpa ada Maria, kan gitu ya, nggak tahu siapa. Walaupun mungkin rencana Allah tidak akan mungkin gagal Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan sudah menetapkan Maria. Ya mau nggak mau kita harus menghormati, menghargai. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena jelas firman Tuhan berkata, engkau berbahagialah engkau, hai Bunda Allah. Ya, karena dia yang melalui dia, ya, maka juru selamat itu digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kita sekarang masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu apa sih pesan dari malaikat? Ya kalau kita lihat Bapak Ibu, malaikat ini selalu datang dengan salam. Ya, dikatakan apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau.
Artinya apa? Ketika dia datang dengan sapaan salam, itu pasti akan menenangkan hati. Saudara misalnya di dalam rumah sendirian, tiba-tiba ada orang nongol putih gitu ya. Apa yang saudara lakukan? Jujur. Takut lari. Iya, bodoh. Orang pintu tiba-tiba ketutup aja saudara takut kok. Iya kan? Orang tiba-tiba, ada siapa itu katanya? Padahal angin. Tapi Bapak Ibu pengalaman, saya nggak tahu ya. Jadi apakah itu halusinasi saya atau bagaimana? Dulu waktu saya di kampung ya, rumah kami itu kan satu-satunya rumah itu masih kebun ubi semua, hutan ubi lah, ini ya masih. Jadi waktu saya tidur, saya dengar malam-malam kayak ada orang, apa ya kalau orang bilang ya, membersihkan rumput pakai bukan arit, cangkul. Jadi bunyi, kalau kami bilang menggigis apa lah intinya. Kalau orang ini kan nggak ngerti yang lain, menggis-gis katanya. Jadi saya dengar, persis saya dengar, srek, 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 srek gitu Bapak Ibu Saudara. Itu persis saya dengar. Bayangkan rumah kami itu nggak ada lampunya, pakai lampu teplok. Aduh saya dengar srek, srek, wah saya tuh mengkerut. Ya, masih anak kecil kan, mengkerut karena jelas suara itu jelas. Nggak mungkin, tapi bisa juga suara angin, bisa aja ya, srek, srek katanya. Terus pernah lagi saya nginap di rumah teman, ya, Bapak Ibu, rumah teman itu memang mamanya itu terkenal tukang dukun, ya, jadi terkenal tukang dukun. Jadi mereka lagi pulang kampung, kami disuruh jaga rumahnya, rumah itu nggak pernah dihidupin lampunya, yang ruang tengah. Jadi kami dikasih kamar gitu, tidurlah kami bertiga. Jamnya itu ada jam, kayak jam yang apa ya, ada bandulannya, nah gitu, cek cek cek, kan bunyi dia kan, cek cek cek. Nanti kalau dia teng, dia ngenteng ya, ada bandulannya. Saudara tahu, ketika saya tidur yang saya dengar suara cek cek tadi seperti suara nafas orang yang berat. Ya, seperti suara nafas yang begitu berat. Waduh, dalam hati saya, waduh. Tapi karena rame-rame saya nggak berani ngomong, saya takut. Ya udah, lalukan saja lah itu. Nah, ada nggak roh-roh jahat Bapak Ibu Saudara? Ada. Karena Alkitab berkata memang mereka eksis, mereka ada. Ya, tapi kita nggak perlu takut karena kita sudah ada Kristus, ya Bapak Ibu ya. Ya kadang-kala memang banyak hal yang membuat kita takut. Ada orang mau kamar mandi aja takut. Ya karena ditakut-takutin di kamar mandi, nggak tahu ya kenapa ya orang takut ke kamar mandi ya. Ya, malam-malam takut ke kamar mandi, nggak ngerti ada apa di kamar mandi. Ya, ya, banyak lah ya. Nah, ketika Maria mendengar suara itu, dia nggak ketakutan loh Bapak Ibu Saudara. Artinya, kalau memang itu dari Tuhan, bukan mendatangkan roh ketakutan, tapi mendatangkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Ya paham ya? Jadi kalau memang roh itu yang datang dari Tuhan, pasti akan membawa damai sejahtera, bukan ketakutan. Ya, itu aja sudah. Ya, kalau saudara melihat orang berkata dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, lihat aja hidupnya, penuh damai sejahtera enggak? Atau penuh dengan pertentangan. Ya, kalau penuh damai sejahtera, yes, itu dari Tuhan. Ya, tapi kalau penuh dengan keributan, ribut dengan sana, saya banyak jumpa orang begitu Bapak Ibu. Ya, maaf ya. Ya. Wah, dengan berbahasa luar biasa, tapi dalam kehidupan sehari-hari berantem dengan sono, ribut dengan sana, Loh, Roh Kudus itu membawa damai, bukan membawa keributan, Bapak Ibu Saudara, ya. Itulah ya, kita nggak usah lanjutkan. Nah, jadi ketika malaikat berkata salam bagimu, respon Maria dia tidak ketakutan. Ya, dia tetap damai. Dan apa dikatakan? Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria
dia katakan kamu akan mengandung dan anak itu dikatakan apa? Dia akan menjadi besar. Ya. Dia akan menjadi besar. Terus dan disebut anak Allah. Kemudian dikatakan apa? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Nah, jadi malaikat datang kepada Maria dikatakan kamu akan mengandung dan akan sebentar Bapak Ibu Saudara. Share bahan dulu ya, share bahan ya. Bisa. Ya maaf ya Bapak Ibu ya, karena terlalu bersemangat. Ya, jadi memang saya nggak boleh terlalu, suaranya itu nggak boleh terlalu ya penekanan. Tapi saya iya karena kan di belakang langsung ya jadi nggak sadar karena memang saya khotbah harus begitu sebenarnya. Ya tapi ya coba meredam sedikit ya. Baik ya. Jadi pesan malaikat jelas tadi ya Bapak Ibu ya kepada Maria yang berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus ya, dan Yesus ini dikatakan dia akan menjadi besar ya, dan dia akan menjadi raja ya. Yesus akan menjadi raja, tapi kerajaannya Yesus bukan kerajaan di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tapi kerajaan secara roh. Makanya dikatakan atas keturunan Yakub, bukan untuk Israel Bapak Ibu Saudara. Ya dikatakan bukan untuk Israel tetapi untuk Yakub. Ya, jadi jelas ya. Nah, kita masuk kepada selanjutnya yaitu respon dari Maria. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Nah jadi Bapak Ibu Saudara, wajar kalau Maria bertanya. Ya, wajar dong kalau Maria bertanya. Ya, bagaimana mungkin terjadi? Karena dia belum bersuami. Walaupun kalau kita lihat nanti di Matius, Yusuf berkata dia mau menceraikan istrinya. Loh kok dikatakan istri padahal mereka belum suami istri. Nah jadi Bapak Ibu di dalam tradisi orang Yahudi memang ketika mereka sudah bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri, ya, tetapi tidak boleh berhubungan dulu, ya. Tapi secara status sudah disahkan bahwa mereka sebagai suami dan istri. Makanya Maria berkata, "Aku belum bersuami," bukan berarti dia menolak Yusuf suaminya, tidak. Tapi secara hukum dia memang belum bersuami, ya, dan masih boleh diceraikan. Makanya Yusuf dikatakan karena dia orang yang orang yang tulus hatinya, dia mau menceraikan Maria dengan secara diam-diam, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah,
pertanyaan Maria itu masuk akal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu sebuah peristiwa yang sangat resikonya tinggi. Sangat beresiko tinggi. Kenapa? Kalau tiba-tiba Maria hamil, coba kita lihat ya. Kenapa saya katakan itu resikonya tinggi? Coba buka di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 24. Ya, dikatakan apa? Kita sama-sama baca, 2, 3. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, ayat 24, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kau lempari dengan batu, sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, jadi si wanita ini, si gadis ini dikatakan apa? Istri sesamamu. Padahal tadi kalau dikatakan ayat 24, ayat 23 coba. 23 tadi dikatakan dia masih bertunangan. Ya, jadi memang ini sudah dari perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, sudah ditetapkan demikian. Orang yang sudah bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri. Jadi Alkitab tidak salah mencatat bahwa si Yusuf mau menceraikan istrinya. Ya, karena ketika mereka bertunangan sudah dianggap sebagai suami dan istri. Nah, resikonya tinggi. Ayat 24 tadi apa dikatakan? Keduanya harus dibawa ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sampai mati. Karena itu penghinaan Bapak Ibu Saudara. Karena itu aib yang begitu luar biasa. Ya, dosa perzinahan. Nah, jadi bayangkan resiko yang akan ditanggung oleh Maria. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, resiko yang ditanggung Maria. Kalau dia ketahuan hamil di luar nikah, ya kalau sekarang kan orang gampang ya. Ya, banyak banget. Oh, Maria zaman now. Waduh. Ya. Ya, dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Dan rasa-rasanya memang bukan lagi sebuah noda. Jadi orang sekarang menganggap itu sudah biasa. Dan maaf ya kalau kita menyinggung tentang wanita gitu ya. Kalau kita bicara tentang keperawanan, kayaknya juga sudah bukan sesuatu yang lumrah lagi, sudah biasa, ya, sudah biasa. Padahal kalau kita tinggal di daerah, waduh, repot urusannya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang kayaknya biasa aja ya. Minta obat tuh yang merah. Minta obat aja. Maaf ya, jadi agak lompat-lompat jadi ya, jadi mohon dimaklumi ya. Nah, jadi resiko yang ditanggung oleh Maria itu enggak gampang. Ya, kalau dia ketahuan hamil, ya, tidak ada suaminya, justru itu berbahaya. Tapi apa yang dilakukan Maria apa yang menenangkan Maria sehingga dia bisa menerima itu? Ya, malaikat itu berkata apa? Roh Kudus akan menaungi engkau. Ya, Roh Kudus akan menguasai engkau. Ya, jadi Roh Kudus yang akan, nah Bapak Ibu, proses kehamilannya Maria itu sama sekali tidak ada campur tangannya manusia. Ya, bahkan mungkin tidak ada benihnya Maria di situ. Saya berani katakan itu tidak ada benihnya Maria. Jadi Maria itu hanya numpang saja Bapak Ibu Saudara. Benih itu dari Roh Kudus, tapi dia hanya sebagai tempat saja. Karena kan kalau kita bicara secara biologis, ya, kenapa seseorang wanita bisa hamil? Karena ada sel telur, ya, pria, ya, wanita
dibuahi oleh sel telurnya pria. Ya. Jadi ada dua yang bersatu Bapak Ibu Saudara. Ya, dari wanitanya dan dari prianya. Sehingga mereka si istri bisa hamil. Ya, ada kasus kenapa istri nggak bisa hamil, bisa dua. Karena Bapak Ibu kalau ini biologi ya. Kalau kita lihat ya, waktu mereka tidur begitu ya. Jadi pria itu sebenarnya menyemburkan telur itu banyak. Ya, ribuan, bahkan jutaan ya. Jadi dan itu saling berlomba cepat. Kalau saudara lihat animasinya ya, saling berlomba dengan sel-sel yang lain, dia saling berlomba lebih cepat siapa yang sampai ke indung telurnya wanita. Ya, ada yang mati di tengah jalan, ya, ada yang lambat, ada yang pada akhirnya sampai. Artinya apa Bapak Saudara? Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, jadi yang membuahi sel telur wanita itu adalah produk yang sangat luar biasa. Dia yang paling terkuat. Ya, karena yang lain, karena kan itu sekali datang itu bukan hanya satu, tapi ribuan Bapak Ibu Saudara, ribuan. Tapi kalau satu saja yang sampai ke sana. Nah makanya kenapa bisa ada kembar? Karena ada dua yang sama-sama sampai. Ya. Kenapa ada yang tiga? Karena ada tiga yang sama-sama sampai. Tapi pada umumnya cuma satu yang sampai. Ya. Karena dia yang paling kuat dari semuanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi, nah tapi di dalam proses kehamilannya Maria, Roh Kudus tidak ada ininya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau yang saya pahami, dia hanya menumpang rahimnya Maria. Jadi tidak ada pembuahan di sana Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak ada pembuahan. Jadi hanya menumpang saja. Jadi benih itu asli kudus dari Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sedikit pun tidak ada campur tangan manusia di sana. Ya, paham ya? Nah, kembali kepada Maria tadi. Kalau kita lihat di dalam Ulangan tadi resikonya sangat tinggi. Tetapi ketika Roh Kudus berkata, jangan takut Maria karena Roh Kudus yang akan menguasaimu. Ya, di dalam ayat yang ke-35, jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, itu cara malaikat untuk menenangkan Maria. Untuk dia semakin percaya bahwa itu dari Tuhan. Yang kedua, cara malaikat apa? Ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Yang kedua, untuk menenangkan Maria dan untuk membuat dia semakin percaya, malaikat berkata apa? Saudaramu si Elisabet, ya, dia juga sekarang sedang mengandung. Kalau Elisabetnya masih umur muda, Bapak Ibu, masih bukan sebuah berita yang heboh, ya, bukan sebuah berita yang luar biasa. Tapi beritanya apa? Maria Elisabet ini dikatakan apa? Kalau saudara baca di dalam Injil Lukas pertama ayat yang ke-5, ya. Saya baca dari ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, ada dua Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dari awal memang si Elisabet ini mandul. Dan sekarang dia sudah lanjut umurnya. Artinya apa? Sudah tua. Kalau sudah tua bukan hanya mandul, tapi rahimnya juga sudah kering. Ya, sudah tidak, secara biologis tidak mungkin bisa lagi melahirkan seorang anak. Udah mandul dari awal. Udah tua. Udah menopause. Ya, sudah nggak mungkin lagi. Tapi ketika malaikat berkata, saudaramu Elisabet juga sedang mengandung, saya yakin itu juga menjadi salah satu yang membuat Maria percaya bahwa ini dari Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang mustahil. Ya, misalnya seperti Oma Yohana nih. Ya, bisa seperti Oma Yohana kan? Ya, seperti Oma Yohana lah. Saudara yakin nggak Oma Yohana bisa melahirkan lagi? Iya. Ya, saya yakin usianya seperti Oma Yohana nih. Karena udah lanjut umur, sudah tua, saudara.
Kalau Oma Yohana hamil, gempar Bapak Saudara. Bukan hanya sesungai tiram, seluruh dunia berita. Ya, iya. Jadi artis terkenal tiba-tiba. Ya, karena umur udah secara kedokteran udah nggak mungkin. Tapi kalau tiba-tiba hamil dan ada firman, ada malaikat yang datang, oh berarti kita percaya dong itu dari Tuhan. Betul ya. Tapi kalau misalnya Flora tiba-tiba hamil gitu ya, Flora ngaku ini dari Tuhan gitu ya, saya sih nggak ngaku. Itu dari Tuhan atau dari si Handoko. Kan gitu ya. Iya Bapak Ibu. Tapi kalau Oma Yohana, bisa, saya berkata bisa jadi Bapak Ibu Saudara. Karena melihat usia. Nah begitulah Maria. Ya, sehingga dia sampai kepada sebuah kesimpulan dan berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu. Walaupun resiko yang akan dia terima tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan, suaminya Yusuf juga orang yang takut Tuhan. Ya, kalau kita baca di Matius tadi dikatakan apa? Malaikat juga akhirnya datang kepada Yusuf. Jadi waktu kedatangan malaikat berarti bukan waktu yang bersamaan. Ya, datang kepada Maria sekarang, besoknya saya yakin malaikat nggak langsung datang. Kenapa? Kalau hamil 1 bulan belum kelihatan. Betul ya? Hamil 2 bulan juga pasti belum kelihatan. Yap. Dari mana Yusuf tahu si Maria hamil? Tentu ketika, ya bisa saja tanda-tanda alaminya mulai, lihat loh, kok kamu gede Mar? Karena ya kita ini ya coba ya. Loh, Mar, gitu ya. Kok perutmu gede? Iya nih Cup gitu ya. Ya. Ini saya yakin Maria udah cerita juga ke Yusuf. Karena didesak. Ini saya nggak lakukan sama laki-laki lain, Yusuf. Ini ada malaikat pada waktu itu datang. Saya yakin Yusuf juga nggak percaya omongannya. Saya yakin Yusuf nggak percaya. Zaman gini, karena Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sudah tidak datang kepada bangsa Israel kurang lebih 400 tahun. Makanya kenapa di dalam Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu dibatasi dengan kertas putih. Pada masa itu dari Maliaki sampai muncul nanti si Yohanes Pembaptis, itu Tuhan belum berfirman lagi kepada bangsa Israel. Ya, maka mereka akan dari mana mereka akan dengar firman Tuhan? Ya dari hukum Taurat yang dibacakan oleh para imam. Jadi ketika Maria cerita kepada Yusuf, saya yakin Yusuf juga nggak percaya Bapak Ibu Saudara, nggak percaya, nggak mungkin lah zaman gini. Ya, Tuhan datang sama kamu, Roh Kudus datang sama kamu, nggak mungkin. Ya, makanya Yusuf berkata apa? Dia akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan diam-diam. Bayangkan bebannya Maria. Ya, bebannya Maria Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Saya yakin pasti di situ ada tangisan. Ya, ketika dia ketahuan hamil sama Yusuf, pasti dia akan nangis di situ. Ya, untuk meyakinkan Yusuf. Enggak. Tapi karena perkataan Maria mungkin tidak mampu meyakinkan Yusuf, maka pada akhirnya muncullah malaikat Gabriel di Matius pasal yang ke-1 tadi ya. Kita baca tadi Bapak Ibu Saudara ya. Matius 1 tadi. Ya. Maka malaikat berkata apa kepada Yusuf? Ayat yang ke-19. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Maria pasti sudah cerita semua. Roh Kudus, malaikat Gabriel datang padaku menyampaikan berita ini. Ya, aku akan hamil dan malaikat itu berkata nanti anak kita akan anak yang dilahirkan nanti akan dinamakan Yesus. Yusuf pasti nggak percaya. Setelah dia nggak percaya, dia mempertimbang-timbangkan.
Ya, dia renungkan bagaimana caranya untuk dia menceraikan Maria. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika sampai kepada titik itu, maka malaikat menampakkan diri dalam mimpi. Kenapa Yusuf menjadi percaya? Karena cerita yang disampaikan Maria sinkron, persis sama dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Dahsyat ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya luar biasa. Ya, karena mimpinya sinkron. Bagaimana sinkronnya? Namanya adalah Yesus. Ya, Maria tadi bilang apa? Ya mungkin dia karena tidak dicatat di Alkitab Bapak Ibu. Tapi saya tahu pasti mereka ada komunikasi lah, namanya tunangan. Ya, dia cerita nama anak nanti Roh Kudus bilang Yesus. Yesus nggak percaya. Pas dia tidur, mimpi, Roh Kudus, malaikat datang dan berkata, kandungan dalam istrimu itu dari Roh Kudus, Yusuf, jangan takut, ya. Dan nanti kalian akan namakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan. Ketika dia bangun apa responnya Bapak? Coba kita lihat ya. Ya. Ayat yang ke-24. Ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah yang menguatkan Yusuf, Bapak Saudara. Jadi apa yang disampaikan Maria sinkron dengan mimpinya Yusuf. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat rencana Tuhan itu sangat indah. Ya, rencana Tuhan itu tidak ada yang rancangan kecelakaan. Dia selalu mendatangkan kebaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melihat ini, tentu saya juga berharap kita sampai kepada titik jadilah padaku seperti perkataanmu, ya. Karena apa? Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Tuhan tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada rancangan yang untuk mencelakakan, tapi senantiasa rancangan-rancangan yang baik buat kita senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, walaupun tadi sempat itu minta maaf, mohon terus dukungan doanya ya. Karena serangan itu suka tiba-tiba, ya, pasti dia datang tiba-tiba. Tadi saya sempat merasa kayaknya sudah hampir mau ngeblank, karena kata-kata yang keluar kok sama terus, gitu ya. Kok ini kata-katanya kayaknya sama lagi. Saya mau melanjutkan ke kata yang lain, kok kayaknya susah gitu. Nah tadi saya rebahan dulu dan ya untuk menjaga saya minum aja obatnya, nggak masalah lah Bapak Ibu ya. Jadi tapi saya percaya tetap kembali kepada firman Tuhan tadi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tetap sukacita, tetap semangat, amin. Jadi saudara, kalau saudara masih tidak semangat dalam Tuhan, aduh apalagi ya. Ya, lihat Pak Bangun, walaupun kita tetap semangat dalam Tuhan. Ya, minggu lalu nggak datang karena sendalnya hilang. Ya, sendal, ya ini anak-anak suka juga katanya ngerjain bapaknya nih. Ya, sendal papanya dihilangin, dibawa kemana pakai. Karena memang Bapak Ibu kalau sendal kan nggak boleh sembarangan. Ya harus, apalagi kalau sudah nyaman dipakai. Saya juga kayak gitu, kalau sudah nyaman saya pakai, kalau itu nggak ada, aduh saya pusing, suka marah juga. Ya, bersyukur ya. Jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan, penderitaan, kesusahan apapun tidak akan menghalangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kita juga akan bersekutu kembali bersatu dengan sakramen perjamuan kudus. Kita minta biarlah kekuatan dari Tuhan turun dalam hidup kita senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu, persiapkan hati dan hidupmu untuk kita bersekutu bersatu di dalam dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini, karena Dia yang akan memberi kelepasan, kesembuhan kepada kita. Amin. Mari saya undang para pemain musik untuk maju ke depan, dan kita sebagai respon kita untuk firman Tuhan dan sebagai persiapan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari Bapak Ibu ya, respon kita atas firman Tuhan, dan kita mempersiapkan hidup kita untuk mendapatkan untuk sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Mari angkat pujian.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian di awal Bapak. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari sama-sama katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari berdiri, kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Sungguh terlalu mahal. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya mengundang para hamba-hamba Tuhan yang akan menjalankan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak Ale dan Bapak Rio untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan akan menyelidiki hati kita sampai kedalaman hatimu. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dengan cara yang salah, bukan berkat yang diterima, tetapi kutuk yang diterima. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya rindu jemaat Tuhan menerima berkat dari Tuhan semuanya. Bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat Tuhan. Karena jemaat Tuhan, mari engkau selidiki hatimu. Kalau engkau merasa ada dosa yang masih tersembunyi, mintalah pengampunan dari Tuhan. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Karena 1 Yohanes 1:19 berkata, ketika kita mengakui dosa kita dan mohon pengampunan, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dan Dia akan menguduskan engkau dan akan melayakkan kita semua pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapak.
Bapa, ini kami. Semua terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Bapa. Kelemahan kami kah? Pelanggaran kami kah? Dosa kami kah? Kelakuan-kelakuan kami yang menyimpang, yang tidak berkenan. Engkau tahu semuanya, Bapa. Karena itu kami merendahkan hati kami pagi hari ini. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami dari semua dosa pelanggaran kami. Sehingga perjamuan kudus pagi hari ini yang kami akan terima bukan sebuah kebiasaan, tapi sungguh-sungguh akan memberi kelepasan kepada kami, memberi kekuatan, memberi kesembuhan bagi kami. Darah-Mu dan tubuh-Mu akan bersatu dengan kami pagi hari ini. Karena itu Bapa, ampunilah kami. Kuduskan kami. Kuduskan hamba-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, Bapak Rio dan juga Bapak Ale yang akan menjadi bagian untuk menyalurkan perjamuan kudus ini, Tuhan. Engkau kuduskan tangan-tangan hamba-Mu ini, Bapak. Pakai hamba-hamba-Mu ini, sehingga melalui mereka sungguh berkat-Mu tersampaikan kepada jemaat, Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali katakan tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah Untuk menebus hidupku. Apakah seluruh jemaat Tuhan sudah mendapatkan roti dan anggur? Amin. Masih ada yang tidak dapat? Sudah dapat semua ya? Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita
bersekutu dan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini, maka bersama dengan seluruh gereja-gereja Tuhan sepanjang masa dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan janji iman kita, pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu kekasih-kasih Kristus, angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oleh karena itu kasih-kasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Karena itu minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau sungguh. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
awal angkat pujian yang dikatakan kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat kami terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Sungguh-sungguh katakan, siapakah aku, Tuhan? Oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ketika kami bertanya-tanya ya Tuhan, siapakah kami ini? Sehingga Engkau begitu memperhatikan kami. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau memilih kami. Sama seperti Tuhan memilih Maria. Oleh karena itu Bapa, dan kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah tubuh dan darah-Mu sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang putus asa diberi pengharapan. Yang lemah diberi kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Bahkan yang berletih lesu diberikan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan firman-Mu sudah meneguhkan kami. Dan kami juga mau berkata sama seperti Maria berkata, jadilah pada kami seperti apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Jadilah pada kami seperti rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa. Dan kami mau tetap setia menanti-nanti janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dan kami terima semua berkat Tuhan dengan limpah ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.